Saya ada kelompok filsafat yang nggak percaya, misalnya Quran itu tantangannya terbuka loh. Kalau nggak percaya sama isi Al-Quran, ada tantangan terbuka di surah Al-Baqarah 23-24 itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar uiddat lil kafirin. Jadi kata Allah, ya wis lek gak percaya sama Al-Quran yang diturunkan sama Nabi Muhammad SAW atau ragu, kata Allah, ini tantangan terbuka sampai hari kiamat, tantangan terbuka. Silakan bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ini tantangan yang sangat terbuka. Dan ini sampai hari kiamat, silakan. Kalau ada yang gak percaya pada isi Al-Quran, termasuk informasi bahwa Tuhan itu adalah Allah, silakan bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran, satu saja. Kata Allah tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Sejarah mencatat, saya ulang, sejarah mencatat dari zaman Musailamah Al-Kadzab itu hingga detik ini dari kelompok orientalis. Karena jangan salah, di Jakarta itu ada dosen Balaghatul Quran itu bukan muslim, ngajar Balaghatul Quran. Rupanya diam-diam mereka berusaha jabanin tantangan Quran ini, dan sejarah mencatat tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Hingga detik ini Pak, tidak ada satupun orang kafir yang berhasil membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Dan ini sudah dijabanin tantangannya berkali-kali Pak, enggak sekali. Karena Musailamah Al-Kadzab itu, bahkan ada beberapa kawan ustadz yang tadinya non-muslim sekarang masuk Islam, itu sudah hafal Quran sebelum masuk Islam Pak. Coba. Karena diam-diam mereka itu ternyata berusaha nantangin itu, berusaha untuk jaban tantangan ini. Dan kata Allah enggak bisa dan tidak akan pernah bisa. Nah, mengenai al-akhir tadi, akhir tanpa ada yang mengakhiri. Artinya ketika semua berakhir, Allah tidak pernah akan ada akhirnya. Kalaupun nanti kita di surga itu kekal, itu karena dikekalkan. Itulah bedanya kekal kita dengan kekalnya Allah. Kalau kekalnya Allah itu baqa, al-baqi. Allah itu al-baqi, zat yang maha kekal oleh zatnya sendiri. Kalau surga neraka khalid. Khalid itu kekal karena dikekalkan. Allah bukan Al-Khalid, bukan. Allah itu Al-Baqi, zat yang maha kekal, yang tidak ada lagi yang setelah dia sesuatu pun selain Allah. Karenanya kemudian kalau surga neraka itu kekalnya karena dikekalkan. Sementara kalau Allah itu kekal oleh zatnya sendiri. Jadi beda Pak, kekalnya Allah dengan kekalnya surga neraka itu beda. Redaksi yang Allah pilih beda. Kalau untuk surga neraka Allah gunakan kata Khalid. Khalid itu artinya kekal karena dikekalkan. Kalau Allah Al-Baqi, kekal oleh zatnya sendiri. Ngaten nggih Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaannya berat. Oh nggih, monggo satu lagi monggo. Nggih, monggo. melogikakan ciptaannya dan lain-lain. Nah, untuk Asmaul Husna ini khususnya tadi yang awal dan akhir ini, kira-kira atau katakan ini dari seluruh sifat Allah itu Asmaul Husna, apakah ini bisa kita logika atau ada yang nggak bisa kita logika? Oke. Baik. Sebenarnya di awal pembahasan kita dulu saya pernah sampaikan begini. Bicara tentang Allah itu berarti kita bicara tentang zat yang maha tidak terbatas dengan keterbatasan kita. Karena satu-satunya yang tidak Allah miliki itu limitasi, batas. Satu-satunya yang tidak Allah miliki itu limitasi, batas itu. Sementara kita ini syarat dengan limitasi. Kita ini syarat dengan limitasi, dengan batas. Dan satu-satunya yang tidak Allah miliki itu adalah limitasi, batas itu. Ya, sekarang kebayang ya, yang terbatas ini terus membahas zat yang maha tidak terbatas. Prinsipnya nggak bisa. Nah, kita bersyukur pada Allah, Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui apa yang Allah sebut dengan istilah al-asmaul husna. Nah, sebatas apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya Bapak bertanya apakah semuanya bisa dilogikakan, di pada batas yang bisa kita lakukan bisa.
Tapi di pada batas yang kita tidak bisa, ya tidak bisa. Kita harus mengedepankan sami'na wa ata'na. Di sini kemampuan orang berbeda-beda. Di sini kemampuan orang kemudian berbeda-beda. Makanya kalau panjenengan nanti ahli di bidang apa, monggo dengan segala kemampuan jenengan untuk menjelaskan semua itu. Sambil contoh gini misalnya. Saya pernah dengar pidatonya Dr. Jafnan. Kalau saya nggak salah beliau itu Doktor Teknik Nuklir UGM kalau saya nggak salah beliau itu. Kenapa? Sinten Dokter Jafnan namanya. Iya itu. Saya kenapa? Dosen jenengan nggih, leres nggih. Beliau cerita. Iya, beliau cerita itu, cerita. Saya dengar pidato beliau cerita. Beliau itu pernah terpengaruh oleh pemikiran sains itu, sehingga betul menjadi ateis itu yang kata Pak Gan itu. Beliau sempat nggak sholat 2 tahun. Beliau sempat nggak sholat 2 tahun beliau itu. Suatu saat beliau itu ketemu petani yang dengan tenangnya menjalani kehidupan. Beliau tanya, Pak, jenengan uripe kok tenang toh? Nopo rahasiane? Kata Bapak orang Padang, saya terjemahkan. Jadi, Bapak kok tenang hidupnya apa rahasianya? Kata orang itu, nopo Mas, apa Mas? Saya kalau sumpek ya baca surah Yasin katanya. Akhirnya Pak Jafnan ini baca surah Yasin. Penasaran, ada apa dengan surah Yasin? Beliau baca ayat 1 sampai 36 itu. Ditutup Qur'annya, beliau tobat, kata beliau, saya ini anaknya tokoh Muhammadiyah. Saya kodok selesai 2 tahun, wis tidak peduli, sembuh bener muka. Beliau tobat mengkodok sholatnya 2 tahun itu. Padahal saya ini anaknya orang Muhammadiyah, kata beliau gitu. Tak kodok babana wis ya, kata beliau gitu. Nah, singkat cerita, sholat lagi. Kenapa? Kata beliau gini, teori nuklir yang saya cari itu ternyata ada di surah Yasin. Habis beliau ceramah, saya buka surah Yasin, saya baca ayat 1 sampai 36. Saya tengok mana teori nuklirnya, kata saya. Wong memang saya bukan orang nuklir, yang saya ngerti nuklir ya dosen nuklir. Nah, makanya gini Pak, ini menarik Al-Quran itu, di pada setiap yang kita baca, itu kadang ada orang yang punya kemampuan melogikakan itu, tapi ada juga yang tidak mampu. Bagi yang sadar akan limitasi, jangan mengatakan, ya wis sami'na wa ata'na, mau apa lagi kita. Tapi yang punya kemampuan, monggo keluarkan itu kemampuan panjenengan untuk menjelaskan semua itu. Seperti kemarin terjadi pembantaian terhadap guru gembul itu oleh seorang ustadz, monggo silakan. Ya itu bagus lah itu. Jadi kan beliau pakar mantik itu, monggo silakan. Nah, jadi dalam hal ini yang harus kita pahami Pak ya, bahwa kita sedang bicara tentang zat yang maha tidak terbatas dengan segala keterbatasan kita, karena kita ini syarat dengan limitasi. Sementara Allah adalah zat yang tidak punya limitasi. Karena di antara nama Allah adalah Al-Wasi', zat yang maha luas. Saya kira gitu Bang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.